Udah bisa. Oke ya, semangat semua ya. Kita coba. Semangat pagi. Kurang kompak. Kurang kompak. Semuanya gini tangannya nak, ya. Masih ada yang fokus ke HP dan laptop, semuanya lihat Bapak. Peregangan sekitar 2 menit, oke? Biar nggak terlalu jenuh. Bapak ulang nih ya. Coba Bapak ingin perhatikan awalannya saja. Semangat pagi, AKL bisa. Oke, berarti kita coba lagi. Semangat pagi, AKL bisa. Gas. Sekali lagi, ingin tahu yang belakang, Bapak. Suaranya, yang depan sih udah oke, yang belakang hampir oke juga, oke? Lagi ya, 1, 2, 3, semangat. Pagi, AKL bisa. Gas. Oke, mantap, mantap. Bagus. Oke, back to diskusi ya. Kita kembali ke pokok permasalahan. Kira-kira siapa yang mau menuangkan pengerjaannya, terus nanti akan dibahas bersama. Ayo, dari kelompok. Oke, kelompok 1 ya, 2 orang. Boleh. Ya. Taruh atau sini. Ya. Enggak apa-apa, ya. Oke, kurang jelas ya. Kalau enggak gini aja, nggak apa-apa, kalian sampaikan aja. Nanti kan sama pekerjaannya. Tapi sampaikan aja. Iya, sampaikan yang menurut kalian. Total kitanya itu kita tunjukin atau nggak usah? Nggak, kalian sebutkan aja nggak apa-apa. Iya, betul. Oke, semuanya back to focus ya ke depan. Dengarkan kalian, teman kalian, maksudnya teman kalian saat menuangkan hasil pekerjaannya. Nanti kalau misalnya ada perbedaan, nggak apa-apa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa ditanyakan. Oke, start nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari. Berdiri kami di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi pertama kan pengerjaannya data penjualan Agustus di sini tulis distributor buah segar bulan Agustus tahun 2021. Cara pengerjaan yang pertama nomor 1 ada customer dengan nama Ude Buleleng, nama buahnya Maga, kuantitasnya 50, harganya 25.000. Cara pengerjaan. Jadi buat kita ngerjain totalnya itu kita cari kuantitas sama dikali harga. Jadi kayak 5 D5 dikali sama E5. Kenapa D5? Karena kan ini kolom ya, ini kan baris. Jadi kolomnya ada di B, barisnya ada di 5. Jadi itu dibalik lagi totalnya 1.250.000. Terus selanjutnya ada di PPN 10%. F5 dikali 10%. F5 nya ini total dari subtotal yang tadi kita jumlahin kuantitas sama harga. Jadi subtotalnya tadi kan 1.250.000 dikali 10% dari sub PPN nya totalnya jadi 125.000. Oke, dan untuk diskon itu 2%. Cara pengerjanya adalah F5 dikali 2%. F5 itu dari F5, kenapa bisa F5? F5 dari kolom ini nih, subtotal dari hasil kuantitas dikali sama harga. F5 dikali 2%, 2% itu diskonnya. Jadi hasilnya 25.000. Dan kan cara menghasilnya sum, kalau udah ini semua sama, F5, F6, F7, F8, F9 disum itu buat untuk penjumlahan semua totalnya. Kalau untuk total penjualan itu dari F5 ditambah
G5 dikurang H5. Cara pengerjaannya sama dengan F5 kayak tadi, dari hasil kuantitas dikali harga, terus habis itu ditambah sama subtotal, ditambah sama PPN, terus dikurang sama diskon, hasilnya jadi 1.350.000. Oke, udah? Sekian dari kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada yang ingin ditanyakan? Tapi nggak apa-apa, kita berikan aplaus dulu ya nak. Oke, 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 kamu tanyakan. Ya, tanyakan. Ada Ada yang? yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Itu, oh belum. Ya ada, ayo berdiri. Boleh ketua kelas kita? Ya, Atalita mau menanyakan. Boleh ya, buat yang lain. Rumus atau formula kita dalam penjelasan. Jadi rumus yang digunakan dalam matematika pada Microsoft Excel ada banyak. Contohnya ada sum, sumit, average, min, max, count, quantitative, sama kontak dan lain sebagainya. Tapi buat yang kita pelajari di sini kita pakai sum. Dimana sum ini digunakan untuk menjumlahkan angka. Oke. Ingin bertanya lagi? Sudah cukup jelas, Dek? Iya. Oke, berdiri. Aku mau bertanya, jelaskan fungsi dari sum dan ceiling. Oke. Jadi fungsi sum dan ceiling, untuk sum dulu fungsinya itu untuk menjumlahkan nilai atau argumen dari data ya. Sedangkan kalau ceiling atau cell itu membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat dari signifikasi yang ditentukan. Jadi sum sama ceiling sama cuma beda. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Terima kasih, boleh diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus ya, sangat bagus. Perwakilan dari kelompok 1. Oke, Bapak pingin tahu satu kelompok lagi mempresentasikan. Ayo, maju ke depan, paparkan yang menjadi pekerjaannya. Gak apa-apa kemarin? Udah, boleh, gak apa-apa udah, Sivian. Gak apa-apa ya. Berarti yang lain nanti tinggal menanggapi. Sama seperti tadi interaksinya. Oke? Ya. Oke, dimulai Sivian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara penjualan uang. Jadi pertama itu kita harus tahu dulu judulnya itu data penjualan. Yang kedua distributornya itu apa, dan yang ketiga bulan dan tahunnya itu kapan. Yang pertama di sini ada customernya. Di bulan lainnya ini membeli buah mangga sebesar 50 kilo dan harganya 25.000 sekilo, dan subtotalnya ini menjadi saat kita 250.000. Dan rumusnya di sini sama dengan D5 dikali R5. Dan kalau PPN ini kan PPN penambahan, jadi 10% ini dikalikan dengan subtotalnya dari F5 sama dengan F5 dikali 10%, jadi hasilnya 125.000. Dan kalau diskon ini cara menghitungnya dengan dari F5 ini dikalikan dengan 2%, jadi hasilnya 25.000. Dan total penjualannya itu dijumlahkan saja dari subtotal ini hingga ke diskon, jadi dari sama dengan rumus itu sama dengan F5 ditambah D5 di PPN dikurang H5. Terus kalau misalkan hitung total di bawah ini bisa lewat dari isu, terus diambil saja dari pembelian dari tanggal 1 sampai bawah sini. Di situ rumusnya ada yang di subtotal sum sama dengan F5 dibagi F10.
sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maafkan. Oke, tanyakan dulu. Ada yang Oke, ingin ditanyakan? beri tepuk tangan dahulu. Oke, mau tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ayo, nggak apa-apa nak. Coba tanyakan. Kosong dulu, nggak ada jawaban. Ayo, Tanya-tanya aja. tanya nggak apa-apa. Bebas. Ya. Gue nggak mau apa-apa tuh. Jawaban. Boleh? Ayo, sama seperti yang tadi. Oke, ada tidak kira-kira? Berarti gini, oke sedikit paham, tapi memang kita harus bertanya nak ya. Kita harus bertanya, kita harus ada interaksi interaktif ya. Oke, kita putar ini berarti ya. Nah, bagi yang nanti namanya ini harus tanya seperti itu. Oke, kita mulai. Siapkan pertanyaan karena pasti namanya akan Edi. Ayo coba. Ya. Oke, berarti kita ulangi ya. Karena memang tadi ketua kelas kita udah nanya, putar lagi. Adi. Oke, Zahratun Nafisa. Ya. Ayo, oke, tanya, nggak apa-apa, tanya apa saja. Berdiri nak. Nggak apa-apa, pengertian apa gitu. Pengertian misalnya min, max itu tadi ya. Pengertian bagaimana cara mengkalikan gitu. Nggak apa-apa, tanyakan aja. Nggak apa-apa, tanyakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini bagaimana cara mengerjakan kalau itu rumusnya pengurangan gitu aja. Ya, cara pengerjaan rumus pengurangan. Oke. Gak apa-apa, kita sambil nunggu Zahratun, kita satu lagi ya. Oke, yang namanya muncul di papan tulis. Udah ini. Kita cek lagi. Oke, Rizka mana? Oke, tanya anak. Gak apa-apa. Ini jawab bisa kamu aja. Formula apa yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari ciptakan? Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Zoom untuk Menggunakan Zoom. Tadi coba dijelaskan lagi gimana cara menggunakan Zoom-nya, Sivian. Ini kita bisa kalau menggunakannya kita bisa tarik ke bawah hingga tanggal yang ingin kita totalkan. Kalau ingin menjumlahkannya kita tinggal pencet sama-sama Zoom, lalu pencet shift dan tekan ke bawah hingga transaksi yang ingin dijumlahkan, lalu tinggal enter saja dan hasilnya akan keluar. Oke, cukup jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih Rizka ya. Oke, Zahratun, boleh berdiri nak. Ya. Bagaimana pekerjaan pengurangan dan tambahan? Oke, bagaimana cara? Bagaimana pekerjaan pengurangan dan tambahan? Oke, dijawab. Tolong dijawab, Sivian. Pengurangan dan pertambahan ini menggunakan Zoom bisa. Kalau ingin dijumlahkan kita tinggal menggunakan sama dengan Zoom, lalu kita masukkan apa yang ingin kita jumlahkan. Lalu jika ingin pengurangan dari Zoom ini kita bisa mencet pengurangan atau minnya, nanti tinggal kita jumlahkan dengan transaksi yang kita jumlahkan. Oke, ya, cukup jelas Nafisa ya. Oke, berikan tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Sivian. Tolong diakhiri. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maafkan. Selamat pagi. Selamat pagi.
Tadi sudah cukup jelas. Nah, kita coba semuanya sekarang hadap depan semua, hadap ke Bapak. Ya, posisi duduk menghadap fokus ke Bapak, ke depan semua. Tinggal digeser bangkunya, ya nak. Sebelum ke kesimpulan, kita akan mencoba kalian mengisi tentang kognitif atau non-assessment non-kognitif ya. Nah, seperti ini. Kemarin Bapak juga sudah sampaikan linknya melalui WA Group. Kalian coba buka semua sekarang dan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit sebelum kita membuat kesimpulan. Asesmen non-kognitif ini kurang lebih ada 10 pertanyaan. Kalian jawab memang sesuai yang dengan keadaan sekitar kalian. Dari teman, keluarga, maupun hal yang menjadi kegemaran kalian. Diisi ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Dimulai. Bentar, kita set ya. Oke. Dimulai dari sekarang. 5 menit untuk pengisian asesmen non-kognitif. Sebelum nanti kita ke pengambilan kesimpulan dari materi hari ini, yang Bapak juga akan meminta kolaborasi kalian 2 orang untuk membuat kesimpulan atau membuat mufakat dari materi pada pagi hari ini. Ini jawaban real ya menurut kalian, karena memang ini yang kalian alami di pihak pertemanan, keluarga, sekolah, menjadi penilaian asesmen non-kognitif. Jadi Bapak lebih paham karakter kalian seperti apa nantinya, apakah periang atau memang introvert atau ekstrovert, kan kita nggak tahu. Memang karena karakter pribadi per tiap personil itu adalah beda-beda. Jadi yang kurang saya lihat ini dari shot ya. Udah. Kelihatan memang.
Oke, sudah selesai semua sepertinya. Sudah. Berarti boleh Bapak close ya di sini ya. Bapak tutup. Bapak clearkan. Oke. Selanjutnya Bapak ingin dua dari kalian itu menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Ayo. Siapa kira-kira? Yuk. Gak apa-apa? Boleh? Ayo. Boleh kamu? Ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo kemarin. Itu kita belajar apa? Iya, betul. Ayo nak. Apa mau pakai random lagi tapi harus maju ya? Oke, kita pakai random lagi. Gak apa-apa ya? Oke, yang namanya muncul berarti harus menyampaikan mufakat. Mutia, ayo maju. Oh ya, nggak apa-apa, sampaikan di situ. Boleh? Pelajaran kali ini kita belajar tentang penggunaan formula atau rumus di aplikasi Excel. Ya, Yang